Saya sama sekali tidak tahu apa peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025 sehingga peristiwa itu begitu besarnya sehingga dilaporkan oleh saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Sama sekali saya tidak memahami. Peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu. Semestinya saya tidak layak menjadi saksi kan? Alami ini adalah sebuah pengalaman pertama dan mudah-mudahan terakhir bagi saya. Giliran kau dipanggil sama Polda Metro Jaya, kau bilang mudah-mudahan ini pengalaman pertama dan terakhir. Nenek moyang kau, kenapa kau keluar-keluar berani? Sekarang dipanggil polisi, kau mulai bilang ini mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir. Nenek moyang, makanya jangan kau cari masalah kalau begitu. Kalau kau takut api, jangan kau main api, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang pernyataan si dokter mangkrak yang sok-sokan ya. Seolah-olah dirinya nggak tahu menahu terkait laporan Jokowi atas dirinya. Waduh, dokter, koplakmu kapan hilangnya dokter? Ha? Katanya, saya tidak mengerti dengan tuduhannya, atas dasar apa dan di mana. Drama Korea ya kan, itu lebih menarik dramamu ini ya kan. Apalagi ya toh, drama apalagi yang kau perankan, yang kau tunjukkan. Kemarin katanya kamu peneliti yang tidak boleh dipolisikan, ha? Katanya kakakmu mati, makanya kamu tidak hadir pada saat panggilan sebagai saksi yang pertama kali. Sekarang hadir sebagai saksi tetapi punya alibi baru, yaitu nggak ngerti kenapa dirimu dimintai keterangan sebagai saksi. Memang betul ya, kamu tidak layak menjadi saksi, tapi sudah sangat layak menjadi tersangka. Jadi cukup sekali saja diperiksa sebagai saksi, setelah itu statusmu harus dinaikkan sebagai tersangka ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya sama sekali tidak tahu apa peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025 sehingga peristiwa itu begitu besarnya sehingga dilaporkan oleh saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Sama sekali saya tidak memahami. Peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu. Semestinya saya tidak layak menjadi saksi kan? Seperti itu ya, tetapi ya saya tetap melayani dengan baik ya semua perkara tersebut. Saya sudah berkali-kali dalam 7,5 jam itu bertanya, ya peristiwa apa yang terjadi di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 tidak dijawab juga, sama sekali tidak dijawab. Kemudian saya juga bertanya berkali-kali siapa terlapor, juga tidak dijawab. Ya, semacam itulah ya gitu. Tapi ini sama sekali nggak ada, bahkan peristiwanya saja apa saja tidak dijawab, apalagi bukti apa. Sehingga misalnya saya sebagai dokter kan harus ada barangnya gitu kan, harus ada sesuatu physically yang saya lihat dan kita sama-sama berdiskusi tentang itu. Tapi peristiwanya saja tidak ada, apalagi barangnya gitu ya. Demikian. Emang bikin ngakak dokter yang satu ini ya. Masa kau masih lupa ya kan dengan permintaan netizen para ternak Mulyono beberapa waktu lalu. Kalau kau meragukan ijazahnya Pak Jokowi dan kau meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Nah, saat ini para ternak Mulyono meragukan kau sebagai seorang perempuan. Coba tunjukkan kepada publik bahwa kau seorang perempuan. Jadi gak usahlah mikirin tanggal 25 Mei, tanggal 20 Mei apa April ya. Tanggal 25 April, 26 April emang sedang terjadi apa di Jakarta Selatan? Apa hubungannya dengan saya dipanggil sebagai saksi preto? Tadi sudah kita lihat bareng-bareng di bagian bawah ada videonya. Pura-pura kau nggak tahu, Lanjut.
alami ini adalah sebuah pengalaman pertama dan mudah-mudahan terakhir bagi saya. Kau mau pengalaman pertama dan terakhir, tapi kau ndak sadar yang kau berkuar-kuar di sosmed itu atau di TV itu siapa yang kau kuar-kuar? Orang pernah menjabat di negara ini menjadi 01-2 periode baru giliran kau dipanggil sama Polda Metro Jaya, kau bilang mudah-mudahan ini pengalaman pertama dan terakhir. Nenek moyang kau, kenapa kau keluar-keluar berani? Sekarang dipanggil polisi, kau mulai bilang ini mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir. Nenek moyang, makanya jangan kau cari masalah kalau begitu. Kalau kau takut api, jangan kau main api, oke? Jika kau takut terbakar, janganlah kau main api. Jika kau takut tenggelam, jangan kau main di pinggir sungai. Paham kau? Ibu dokter. Ada-ada saja. Mulai sudah kalian fitnah sana fitnah sini, ya kan? Cari perlindungan sana sini. Begitu saja, itu sudah aslinya itu. Dasar manusia tidak tahu bertanggung jawab dengan apa yang dia omong. Nah lo, ya kan, dirujak kau sama saudara kita yang dari NTT, ya kan, si nenek moyang. Hahaha. Berkuar-kuar, mudah-mudahan ini yang terakhir. Sepakat. Sebetulnya saya dengan doanya si dokter Mangkrak barusan saya sepakat teman-teman ya, mudah-mudahan si dokter Mangkrak ini adalah pemeriksaan pertama dan terakhir kali yang bersangkutan berstatus sebagai saksi, paham ya? Mudah-mudahan setelah ini si dokter Mangkrak sudah langsung berstatus sebagai tersangka. Aduh, lanjut. Coba Anda pikir baik-baik, betapa ganjilnya seorang sarjana bisa lulus terus ya umbar terus fitnahmu, umbar terus menghasutnya, menjelek-jelekan biar hatimu senang. Betapa ganjilnya IP 2, bisa menjadi seorang sarjana. Nggak masalah apapun itu, walaupun ijazahnya bodong, abal-abal, palsu, whatever. Tapi Pak Joko bisa menunjukkan beliau orang hebat. Dengan ijazah palsu dan abal-abal, menurut lu bisa menjadi wali kota 2 periode, bisa menjadi gubernur 2 periode, bisa menjadi presiden 2 periode. Walaupun beliau IP-nya 2 sekalipun, beliau orang hebat. Bagaimana dengan ijazahmu asli, IP-mu cum laude ya, tapi kamu nggak bisa jadi apa-apa. Kamu belum memberikan apa-apa pada Indonesia. Kamu hanya menghujat, menjelek-jelekan, memfitnah. Hatimu kotor, hatimu penyakitan. Seluruh Indonesia tahu siapa lu. Lu itu dokter yang harusnya memeriksa kesehatan jiwa masyarakat, tapi kamu menghancurkan jiwa masyarakat Indonesia. Keluar terus. Nanti habis itu saling menyalahkan. Saya nggak ngapain loh, saya nggak pernah ikut-ikutan loh, saya hanya begini loh, begitu loh. Dengan mulut manismu berbisa seperti ular. Terus nggak pantas kamu disebut seorang dokter, nggak pantas. Walaupun kamu seorang dokter, lulusan UGM atau lulusan manapun, kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu orang yang baik. Mulutmu kotor, mulutmu haus haus kebencian, ya kan? Haus kekuasaan atau haus uang. Dapat berapa? Apa kurang gajimu seorang dokter? Atau nggak punya pasien? Kasihan deh, kasihan penyakit hatimu seperti itu. Seluruh rakyat Indonesia tahu siapa Tifa sebenarnya. Gak pantas disebut dokter. Lebih baik Pak Jokowi, walaupun ijazahnya bodong kayak udelmu bodong, tapi beliau bisa menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bisa jadi seorang presiden. Lihat tuh rumahnya banyak orang, masih banyak yang mencintai Pak Jokowi. Apapun itu, walaupun bodong kayak udelmu, ya kan? 2 periode loh guys. Mbok pikir KPU yang memverifikasi Pak Jokowi itu wong goblok kabeh kaya pikiranmu. Walaupun UGM menjelaskan pun otakmu nggak bisa nerima karena itu terbalut kebencian di hati kamu. Nggak patut dicontoh kamu. Kasihan yang punya ibu seperti kamu. Anakmu kasihan itu. Anakmu malu lihat ibunya seperti ini. Ya ampun.
Mama-mama barusan ya, jangan salah paham. Siapa bilang si dokter mangkrak kumlot? Dokter mangkrak itu coba kau cek itu ya di apa namanya web apa kemarin gitu, pokoknya bisa melacak tentang, pendidikan seseorang, ya kan. Itu si dokter mangkrak yang cuti, kemudian yang drop out, berhenti, ya kan. Nggak ada dia itu punya ijazah, dia punya ijazah cuma S1 ya kan. Jadi jangan menganggaplah terlalu hebat itu si dokter mangkrak ya, karena kelasnya cuma S1 walaupun kedokteran, ya S1 ya tetaplah S1 gitu kan, cuma bidangnya kedokteran. Jangan jangan terlalu dilebih-lebihkan lah, itu si dokter mangkrak nggak memiliki kemampuan apapun selain gedabrus ya kan, bacot ya. Lanjut lanjut. Yakub itu belepotan. Inilah Pak Oto juga anaknya, makanya Pak Oto jangan terlalu dipaksakan seperti orang yang ingkar, jangan. Ada dirumuskan anak-anak Yakub itu belepotan, melanggar pasal banyak. Apa dilanggar asal Dia nyebut Indonesia. Dia langsung aku bangga banget sendiri megang map. Oke. Ditanya si Jokowi gimana, kan terus langsung kompresi pers bahwa Pak Jokowi sudah melaporkan namanya SS sudah semuanya dibikin sama dia. Tapi ternyata itu di laporan, di panggilan undangan klarifikasi. Tidak ada itu. Inilah Pak Oto juga anaknya, makanya Pak Oto jangan terlalu dipaksakan seperti orang yang ingkar, jangan. Ada dirumuskan anak-anak untuk mengemban satu karir, anak saya hebat langsung menjadi pengacara daripada Jokowi. Ya itu aib bagi saya. Saya tidak paham Pak. Itu seperti main bola outside. Nah, saya berharap juga teman-teman ya, karena ini kan podcast yang dilakukan pada tanggal 25 April ya, kalau tidak salah ya. Nah, 3 orang yang ada di dalam podcast ini sudah dilaporkan, sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian ya, Polda Metro Jaya. Saya berharap itu, 1 orang itu yang tadi mengatakan, katanya si Yakub Hasibuan itu nggak berkualitas itu ya kan, belepotan ya, pelengas-pelengus, ini juga wajib dimintai keterangan nih ya kan, biar jadi tersangka juga. Iyalah, lanjut. Saya ingin sampaikan Humas UGM atau pimpinan UGM mungkin dengan segala kerendahan hati bersedia untuk dihubungi oleh tim kami untuk kemudian menjelaskan soal ini. Ya, ketika dia ubah data dirinya Pak Ahmad Sumitro, dia lupa bahasa Inggrisnya belum diubah. Jadi bahasa Inggrisnya masih sama. UGM, tolong deh, agak pinter deh. Mas Aiman sedikit, saya cuma hanya ingin menyampaikan bahwa klaim yang barusan disampaikan oleh Mas Roy Suryo ini sangat berbahaya. Ini pertama kali boleh disampaikan ini. Memang berbahaya. Sangat berbahaya dan berpotensi merugikan banyak sekali pihak, sehingga saya rasa yang berhak untuk menjawab ini dan melakukan klarifikasi cepatnya adalah UGM. Setuju. Dan karena ini klaimnya nggak main-main, menuduh Betul. institusi yang sangat kita banggakan dan percayai di Indonesia melakukan hal-hal yang barusan Mas Roy Suryo itu. Saya ingin sampaikan Humas UGM atau pimpinan UGM mungkin dengan segala kerendahan hati bersedia untuk dihubungi oleh tim kami untuk kemudian menjelaskan soal ini. Ya. Dan kalaupun tiba-tiba berubah, screenshotnya dan linknya semua sudah saya simpan. Nah, ya, saya berharap Bu UGM ya, Bu Rektor UGM, jangan diam sajalah ya kan, jangan hanya Pak Jokowi yang melaporkan para begundal-begundal itu ke ranah hukum. Karena sebetulnya yang dipersoalkan oleh mereka bukan hanya Pak Jokowi sekarang ya kan, tetapi juga UGM secara konstitusi dan juga mantan dosen pembimbingnya Pak Jokowi yaitu Pak Asmudjo ya kan. Saya berharap pihak UGM juga melakukan serangan balik kepada pada si Roy Panci dan kawan-kawan atas pitnahan-pitnahan yang selama ini mereka narasikan gitu ya. Biar rame lah ya kan, misalnya nih atas putusannya Pak Jokowi mereka dihukum 15 tahun, atas tuntutannya UGM mereka di penjara 15 tahun, di total kan 30 tahun, lebih dari seumur hidup. Keren kan? Iya, orang-orang seperti ini biarkan dia membusuk di penjara, kalau keluar dia suka menulari orang lain ya kan, suka mencuci otak orang-orang lain, terutama mereka-mereka dengan EQ di bawah 78 ya. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang ngerujak ya, bukan mengajak, yang ngerujak si dokter mangkrak yang menginginkan pemeriksaan dirinya sebagai saksi adalah yang pertama dan terakhir kali. Ya, saya sepakat. Pak Polisi, tolong dengarkan permintaannya si dokter mangkrak tadi ya. Cukup sekali saja dia diperiksa sebagai saksi. Ingat, sebagai saksi. Setelah itu langsung saja naikkan statusnya sebagai tersangka.
Setelah itu hukum seumur hidup. Jadi insya Allah ya, doa si Dokter Mangkrak ini akan segera diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, ya kan, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.